Salam mahasiswa manajemen. Jadi pada pertemuan kita hari ini pembahasannya adalah berkenaan dengan sistem manajemen kompetensi. Jadi di dalam aktivitas manajemen pasti tidak terlepas dari yang namanya sistem. Kemudian kompetensi dimasukkan ke dalam suatu sistem supaya aktivitas organisasi bisa lebih terorganisir dengan baik. Kemudian juga bisa menjadi terstandarisasi sehingga nanti setiap job desk bisa diarahkan oleh orang yang tepat. Maka dari itu pembahasan kita hari ini berkenaan dengan sistem manajemen kompetensi agar organisasi bisa menghasilkan suatu aktivitas dan disesuaikan dengan talenta yang dimiliki oleh setiap pegawai. Yuk kita bahas kupas tuntas terkait dengan sistem manajemen kompetensi. Ya, pada pertemuan kita hari ini pembahasan kita mencakup tiga garis besar ya. Yang pertama adalah konsep dasar sistem dalam organisasi itu seperti apa. Kemudian ada studi kasus terkait dengan kompetensi dan yang terakhir adalah kompetensi manajemen sistem. Ya, yuk mari kita bahas untuk poin yang pertama terlebih dahulu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, konsep dasar sistem manajemen ya, itu adalah sekumpulan kegiatan yang terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berproses untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa kita katakan bahwa sebetulnya sistem itu membantu organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi lebih terstruktur dan juga lebih sistematis. Sehingga organisasi bisa mengevaluasi setiap aktivitas anggota organisasi dengan optimal. Ya, kemudian konsep dasar manajemen kinerja kalau kita lihat secara definisi ya, bahwa sebetulnya merupakan proses untuk menetapkan suatu pemahaman, ya pemahaman bersama tentang apa yang harus dicapai. Ya, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui satu cara yang dapat memungkinkan ya sasaran akan dapat dicapai dalam waktu atau jangka tertentu. Itu adalah konsep dasar manajemen kinerja. Jadi yang dilihatnya adalah outputnya ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan sistem manajemen kinerja, bahwa sebetulnya manajemen kinerja itu harus berhubungan dengan perencanaan strategis dan arah perusahaan, proses anggaran keuangan, perencanaan pengembangan karyawan, dan program-program yang dapat meningkatkan motivasi seperti tingkat gaji, upah, imbalan, dan juga promosi. Kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan pendekatan kompetensi, bahwa sebetulnya kompetensi itu merupakan sesuatu hal yang harus ada dalam diri karyawan ya, yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam bentuk jenis dan tingkat perilaku yang berbeda. Bentuk jenis dan tingkatan perilaku ini dibedakan dari kemampuan, ya, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kita kenal di sini dengan nama job description. Jadi job description apabila bisa dilaksanakan dengan baik, maka karyawan itu memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan ruang lingkup ya dari sistem manajemen kinerja ya. Sebenarnya ini merupakan pelaksanaan manajemen kinerja yang harus dipandang menjadi sebuah sistem yang berhubungan dengan bagian-bagian lain dari sistem yang lebih luas. Sehingga sebetulnya sistem itu merupakan suatu alat ya pengintegrasian antara satu dengan yang lainnya, antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Sehingga semuanya bisa dimonitoring dengan lebih bagus lagi. Sehingga organisasi juga bisa mengevaluasi hasil keseluruhan dari aktivitas organisasi yang outputnya dilihat dari kinerja, sehingga kinerja menjadi salah satu bentuk hasil pekerjaan setiap anggota organisasi. Ketika kinerja tidak tercapai dengan optimal, maka sebetulnya ada hal yang perlu dievaluasi. Nah, untuk bisa mengevaluasi hal ini diperlukanlah yang namanya suatu sistem, sehingga setiap organisasi atau pemangku jabatan bisa mengevaluasi sampai sejauh mana anggota organisasi ya berkinerja dengan baik. Ya, tingkat kinerjanya apakah sudah baik atau masih belum optimal. Ya, seperti itu. Itu untuk ruang lingkup dari sistem manajemen kinerja.
Baik, kita lanjutkan kembali bahwa sekarang kita membahas terkait dengan pendekatan berbasis kompetensi. Jadi, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kompetensi, ya, kompetensi merupakan apa yang harus ada di dalam diri seseorang karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam bentuk, jenis, dan tingkatan perilaku yang berbeda. Bentuk, jenis, dan tingkatan perilaku ini dibedakan dari kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan ya untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Maka sebetulnya anggota organisasi yang memiliki kompetensi sudah tentu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaannya dengan optimal. Ya, seperti itu. Itu adalah pendekatan berbasis kompetensi. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang pembahasan kita adalah kompetensi individu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kompetensi individu, maka sebetulnya ini merupakan kajian terkait dengan kemampuan dan keterampilan untuk melakukan kerja. Kompetensi setiap orang pasti dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan kerja, dan yang kedua adalah motivasi dan etos kerja. Jadi, di dalam suatu aktivitas organisasi, ya, kompetensi individu merupakan suatu hal yang paling diperhitungkan ketika anggota organisasi apakah mampu untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh organisasi atau tidak, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Kita coba untuk membahas terkait dengan penilaian kinerja. Kalau misalkan barusan kita bahas ya, betapa pentingnya bahwa kinerja itu merupakan hal yang perlu dikeluarkan ya atau dihasilkan oleh setiap anggota organisasi. Kemudian kita akan coba membahas terkait dengan penilaian kinerja itu seperti apa ya. Jadi penilaian kinerja itu merupakan sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu. Ya, kemudian standarnya juga harus kita tetapkan sehingga nanti kinerja ada yang berprestasi atau yang tidak berprestasi gitu ya. Dengan demikian, penilaian kinerja berperan sebagai cara untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja karyawan dalam proses manajemen kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini merupakan salah satu hal yang masuk ke dalam proses manajemen kinerja. Kinerjanya apakah sudah memenuhi ekspektasi dari organisasi atau belum? Ya, kinerja ini apakah bisa memberikan manfaat bagi organisasi atau tidak? Ya, seperti itu. Maka satu hal yang paling disorot ya atau yang paling dilihat adalah terkait dengan penilaian kinerja organisasi, penilaian kinerja anggota organisasi. Apakah kinerjanya sudah optimal atau belum? Lanjut lagi, sekarang kita bahas evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap proses penilaian. Jadi, evaluasi bagian dari penilaian ya. Kemudian direview juga dan diukur apakah kinerja ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi atau belum. Dari hasil kinerja ini akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja yang kemudian dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Sebetulnya peran dari evaluasi kinerja ini adalah melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan oleh anggota organisasi. Ketika sudah memenuhi, apa yang akan dilakukan nanti? Ketika tidak memenuhi ekspektasi organisasi, langkah apa yang harus dilakukan di masa mendatang? Jadi sebenarnya evaluasi kinerja ini merupakan salah satu ya hal yang perlu diperhatikan ketika organisasi membutuhkan yang namanya inovasi. Dan juga evaluasi kinerja ini merupakan salah satu perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Ketika kinerjanya tidak mencapai hal yang diinginkan, maka perlu adanya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja apabila kinerjanya sudah bagus, maka perlu diapresiasi. Tetapi ketika kinerjanya belum memenuhi ekspektasi, maka perlu dikaji ulang apa yang harus diperbaiki. Ya, peran dari evaluasi kinerja seperti itu. Ya. Ya, lanjut lagi ya. Sekarang membahas terkait dengan kompetensi manajemen sistem. Kalau kita lihat secara definitif ya, bahwa sebetulnya kompetensi manajemen sistem memberikan gambaran bahwa setiap organisasi itu perlu untuk membangun dan menerapkan manajemen sistem.
Ya, hal ini berdasarkan atau didasari dari peranan kompetensi manajemen sistem. Peranan dari kompetensi manajemen sistem membuat para anggota ya paham akan target yang harus dicapai. Ya, dan mendorong motivasi setiap anggota organisasi untuk dapat meraih puncak performa terbaiknya. Maka diperlukanlah yang namanya kompetensi manajemen sistem. Sekarang kita bahas berkenaan dengan peranan membangun model kompetensi. Jadi sebelumnya telah kita bahas ya bahwa sebetulnya ada sistem, ada kompetensi. Ini merupakan dua hal yang perlu kita manage. Karena keduanya merupakan hal yang paling penting ketika organisasi perlu untuk mencapai visi dan misi organisasi. Maka sistem sebetulnya membantu organisasi untuk bisa terintegrasi dengan sektor manapun. Ya, kompetensi merupakan dasar bagaimana nantinya anggota organisasi dapat melaksanakan setiap pekerjaan yang telah dibebankan kepada anggota organisasi. Maka diperlukanlah manajemen ya untuk mengatur sistem dan kompetensi. Maka kita kenal dengan sistem manajemen kompetensi. Ya. Kemudian kita bahas nih ada model kompetensi. Nah, model kompetensi itu sebetulnya menggambarkan kombinasi perilaku antara pengetahuan gitu ya, keterampilan dan karakteristik yang diperlukan untuk menunjukkan perannya ya dalam organisasi secara efektif dan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi ya, seperti itu. Lanjut ya, kita sekarang bahas berkenaan dengan manfaat membuat model kompetensi. Yang pertama ya, merekrut orang-orang terbaik sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhan organisasi. Poin nomor 2, memaksimalkan produktivitas. Ya, dengan adanya model ya kompetensi, organisasi terbantu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan anggota organisasi, termasuk mendorong arah bisnis dan individu untuk fokus pada pengaruh yang dimunculkan terhadap kinerja tertinggi. Berarti ada apresiasi di dalamnya. Ya, kemudian poin nomor 3, memberikan kesempatan dilakukannya proses umpan balik 360 derajat. Proses ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana seseorang benar-benar bekerja dengan memfokuskan pada perilaku yang efektif untuk menunjang pekerjaan. Nomor 4, adaptasi terhadap perubahan dan menghubungkan perilaku ke dalam strategi dan nilai-nilai organisasi. Itu adalah manfaat membuat model kompetensi. Baik, bahasan kita yang terakhir adalah ketika kita membahas terkait dengan sistem manajemen kompetensi, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompetensi ya bukanlah trait ya, kemudian kompetensi bukanlah kapasitas atau kemampuan ability, kompetensi bukanlah sikap, dan kompetensi bukanlah kinerja. Namun kompetensi merupakan hal yang membantu anggota organisasi untuk bisa melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, sehingga kita tahu bahwa sebetulnya seseorang apakah memiliki kompeten di bidang tersebut atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Salam.